Kan kata Pak Jokowi jangan gerasa gerusu. Jangan gerasa susu. Ya, kita ikut Pak Jokowi jangan gerasa gerusu. Nah, ini yang lama kita nggak dengar ya, Bang Fahri ikut Pak Jokowi. Makanya Kalau bisa, kita apa? pilih yang menang. Gitu. Atau mungkin Bang, dalam waktu dekat ini harus deklarasi ke salah satu paslon kali. Ya. Jadi biar bisa ini. Udah ada yang nyiapin nggak? Siapa tahu ini kan pastinya. Ini proposal ya, Pak. Paslon-paslon ini ada proposal. Hello. Lu masanya gede loh. Bercanda. Bercanda ya, Tapi kalau bener nggak apa-apa. Kayaknya lu ngomong keras banget. Kayaknya gebukin Anies banget gitu. Enggak gebukin. Itu maksudnya apa? Anies kawan Itu saya. kayak dikulitin banget loh itu Bang, viral di mana-mana itu Bang. Gini, kalau lu sayang sama orang, terutama orang yang tumbuh bareng sama lu, kita harus terus terang. Ya, resiko ditanggung masing-masing. Bro, ini toko lagi viral, men. Wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Yuk. Episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Belak-belakan kali ini siapa tamunya? Gua kejar terus baru dapat sekarang. Karena sibuk banget. Iya, makanya. Mungkin sibuk nunggu 30 miliar dari mantannya dulu kali. Nah, beliau ini. Oh iya, belum selesai itu. Nanti kita tanyain ya. Iya. Beliau ini, Bro, pengamat bohir. Pengamat? Bohir. Maksudnya pengamat pemodal-pemodal partai itu gitu ya. Terjunnya tuh kemana? Rentang waktunya yang di mana? Doi tahu. Nah, jangan analisanya agak berbau-bau intelijen gitu. Ngeri. Kita kenalin dulu ya. Oke. Yuk, Bang Fahri Hamzah. Oh, the legend. Kemarin, semalam ya? Apaan? Kemarin ada Musra namanya. Oh iya. Pak Jokowi pidatonya kenceng banget. Kita cari presiden yang berani, katanya gitu. Emang calonnya Pak Surya Paloh itu nggak berani itu? Tapi memang pidato itu menurut saya ya, pidato yang paling menjiwai. Oh, Sepanjang pidato Pak Jokowi, kalau saya lihat. menjiwai. Ya. Kenapa Bang? Kemarin tuh apa ya? Mungkin itu semacam pidato perpisahan ya, sehingga akumulasi dari Sekian lama. apa yang dia rasakan itu kayaknya keluar. Lepas, itu kan. Kan kalau kita lihat itu kan bisa dibilang nyaris tanpa teks Iya, dan hanya pointer aja. Kan? artikulasi, gelombang artikulasinya itu memang kuat itu. Dan keras juga ya. Keras sekali gitu. Jadi saya kira kalau saya tangkap memang akumulasi dari maksud dia yang paling penting itu saya kira dalam pidato kemarin. Betul. Dan memang dia itu lepas di depan Musra itu karena pada dasarnya Pak Jokowi itu kan memang anasir non politiknya lebih kuat ya. Iya. Daripada- Orang relawan ya sebetulnya. Ya orang partai. relawan ya. Artinya orang yang berasal dari rakyat lah kira-kira gitu. Sehingga dia kalau Merasa pidato di keluarga kalau sendiri lah. di depan partai politik kayaknya dia lebih basa-basi. Iya, gitu. lebih hati-hati. Jaga image ya Bang ya, jaga image. Iya. Bercanda ya kan kadang-kadang apa kiri kanan itu kan. Iya. Tapi kemarin tuh benar-benar itu dia sampaikan maksudnya itu. Nyaman banget ya pidatonya. Keras sekali ya. Maksudnya siapa sih itu? Yang disampaikan begitu kira-kira siapa tuh? Saya nggak tahu karena itu mix ya, tapi Iya. poin-poinnya adalah pentingnya kemandirian. Iya. Karena itu pemimpin harus punya sikap. Karena itu dia harus berani menghadapi Dari luar negeri. kenyataan, ya Pak, tekanan dan semualah intrik yang mungkin datang dari luar. Tapi yang terakhir adalah dia harus tetap dekat dengan rakyat. Ya. Karena yang harus dia dengar itu adalah rakyat. Ya. Jadi kalau saya itu kan ada menangkap Pak Jokowi seperti mengatakan elit dan partai politik itu bisa menjadi penyebab distorsi. Oh, justru begitu ya? Iya kan, jadi ya saya kira kritik itu mungkin nggak ditangkap oleh orang, tapi menurut saya ya dia bicara paling bersemangat di depan relawan, menandakan bahwa dia merasa ada distorsi yang dibuat oleh elit dan partai politik. Dan dia pengen keluar dari situ gitu loh. Nah Bang, ini sebetulnya sih fenomena apa sih ini Bang? Periode kedua ini Pak Jokowi approval ratingnya malah tinggi kan? Iya, iya. Nah yang cilakanya lagi nih Bang, Iya, capres-capres itu kepengennya diasosiasikan dekat iya. sama si petahana ini. Pak Anies enggak? Dia nggak ngirim surat kan, kepengen malah Bang Adian kan kepengen Tapi gitu. pidato Pak Anies di depan relawan kan tidak berani membantah
Misalnya infrastruktur dia nggak berani bantah. Memang ya kan? benar, Ibu perlu. kota dia nggak berani bantah. Oh. Listrik-listrikan yang aja dibantah tuh. malah salah itu. Apa tuh? Yang mobil listrik itu iya, ya mobil sebenarnya listrik antitesa itu. yang mana sebenarnya? Itu kita nggak bisa kalau soal masa depan bumi ya, Ya. kita nggak bisa keluar dari itu sudah menjadi Ya, seluruh istilahnya dunia, itu apa, kata orang itu motherhood issue sekarang ini. Ya. Artinya kita nggak bisa bantah itu. Iya, kayak kesepakatan bersama ya. Ya udah ada protokol Tokyo dan Iya. sebagainya. Orang udah nggak bisa menghindari. Malah pengen dia bantah salah gitu loh. Jadi Iya, iya. maksudnya itu sebenarnya memang apa ya? Kalau saya jadi calon presiden, yang kita bisa bantah dari Pak Jokowi itu adalah desain dari sistem besar demokrasi kita, gitu. Dan menurut saya itu tidak sepenuhnya juga salahnya Pak Jokowi, tetapi keterjebakan elit secara keseluruhan di dalam membaca dan mapping apa sistem kita ini dan apa konsekuensi dari sistem kita itu. Itu yang saya kira sekarang ini menyebabkan orang itu seperti bertarung di dalam apa namanya ya, ketidakjelasan agenda dan jadwal gitulah. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Bertarung. Ya benar, kayak katanya orang sih KPU nih jadi kayak cuman panitia Iya, aja. itu dia kan. Kan misalnya gini, tadi malam semua caleg diterima. Ya. 14 Desember tahun lalu semua partai diterima. Ya. Partai dulu baru caleg. Ya. Nanti kira-kira 14 November gitu ya, 2023 ini capres diterima gitu. Jadi kalau lihat sekuensinya kan, partai baru caleg baru capres kan. Loh, kenapa capres yang belum ditetapkan itu sudah menjadi keributan sekarang? Oh iya. Mungkin yang disebut oleh Pak Jokowi jangan gerasa-gerusu itu kan. Mungkin itu. Oh, Belanda masih Jadi jauh ya, kemarin itu. kenapa presiden yang kita ramaikan? Padahal ini ada partai yang harus diadu juga, Iya. ya kan? Ini partai bedanya apa sih? Partai baru mau partai lama apa sih bedanya? Kemudian yang kedua ada anggota legislatifnya yang harusnya mulai hari ini dikontestasikan. Misalnya orang Iya. Jakarta. Justru ini kampanyenya caleg duluan harusnya. Iya ya? dong. Iya, Kayak orang Jakarta misalnya. Ayo kolek tuh, siapa tuh yang dari Jakarta tuh? Iya, iya. Kita malah nggak tahu. Iya. Anda tahu nggak anggota DPR Iya. pusat dari Jakarta? Kita nggak tahu. Dan isi kepala mereka gimana? Apalagi Iya, kan, iya. mukanya Bener. kita nggak tahu kan. Apalagi Iya, ngomongin bener. program. Itu dia. Iya. Nah, yang kayak gitu tuh kan harusnya dibikin bertahap gitu. Nah, kita nggak ada. Sekarang orang udah bicara capres dan partai serta legislatifnya seperti nggak relevan. Nah, itu tidak sehat bagi Apa demokrasi. karena sebetulnya yang di-highlight sama media-media itu yang seksi aja, emang yang media darling? Ya itu ya pasangan itu, Ya, kalau paslon tempurnya gimana, kalau berapa ronde gitu-gitu. Kalau kita tunduk kepada yang seksi, ujung-ujungnya manusia nggak pakai pakaian, bos. Nanti ke gap lagi rapat di DPR. Maksudnya itu, kan ada memang yang seksi, tapi kan negara sebenarnya jadwal. Iya. Termasuk partai politik kan saya kritik. Orang excited dengan teknologi baru, dengan TikTok, dengan Facebook dan sebagainya itu. Tapi nggak bisa jadwal partai hilang gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi misal Anda membuat partai, oke. Artinya apa sih Anda bikin partai? Oh, saya membawa ideologi baru, saya membawa gagasan baru, saya punya program untuk negeri ini. Ini programnya. Yang kedua, oh saya bawa orang-orang baru. Gitu loh. Nah, ini orangnya. Nah, penjadwalan orang itu harusnya kan menjadi domain partai. Kalau kita bicara sistem demokrasi, maka dia bilang enggak, saya nggak akan masukkan siapapun ke dalam survei. Partai semua harus ngomong begitu. Iya. Sebelum saya godok dia di dalam. Matang nggak ideologinya, matang nggak gagasannya, gitu. Setelah digodok baru, oh kamu survei ini. Oh, Ini enggak. Berarti nih Bang, gue mau nanya. Hmm. Berarti nih rezim partai politik kalah dong sama rezim survei. Memang. Sekarang ini kan. Iya, tepatnya market. Kan gitu sebenarnya loh. lagi tempur kan. ini kan Iya. sebetulnya. Nah itu yang harusnya saya bilang sama partai politik, lu jangan kelihatan dibego-begoin begitu dong. Iya kan? Jangan-jangan memang bego juga sih. Ya. Iya kan kita harus punya jadwal dong. Siapa yang mau disurvei kan kita yang tentukan. Jangan kemudian pasar termanipulasi oleh sesuatu yang tidak digodok oleh partai politik. Suatu hari nanti ya dengan segala maaf, yang surveinya populer boleh jadi dia nggak punya ideologi, dia nggak tergodok, dia nggak matang, ya dia nggak mengerti konsepsi ketatanegaraan dan sebagainya gitu kan. Tiba-tiba partai politik tergiur lalu nyalonin dia.
Seperti kritik di Amerika sekarang kepada Donald Trump kan. Iya. Donald Trump itu tumbuh melalui industri film, industri TV terutama gitu. Program Apprentice, Miss World dan sebagainya itu kan. Tiba-tiba partai meskipun ya kita tetap akui sistemnya kuat karena ada konvensi kan. Tapi Donald Trump yang dalam tanda petik hidupnya itu liberal seperti itu menang konvensi Partai Republik gitu loh. Iya. Yang harusnya konservatif. Dan terpaksa Partai Republik yang konservatif menerima figur kayak Donald Trump gitu loh. Ya kan? Ya dengan segala tuduhannya sekarang ini gitu. Market lagi tuh. Market lagi dan memang menang Donald Trump. Iya. Gitu loh. Tapi begitu dia mimpin, cita rasa politiknya hilang. Ngelola negara seperti ngelola perusahaan karena dia seenaknya ngomong, ya kan? Parlemen atau Kongres mau ditiadakan. One man show seolah-olah saya bisa selesaikan. Nah itu khas pengusaha kan. Ngomong-ngomong soal market nih Bang, kita agak pragmatis sedikit. Ini marketnya Anies kok semakin melorot nih sebenarnya kalau menurut Bang Fahri apa penyebabnya nih? Ini apa ada masalah apa dengan tiga partai di luar saya sana? udah ingatkan dari awal ya kan bahwa saya terus terang dalam politik ini kan bisa dibilang sebagai pejabat aja saya 20 tahunan, 21 tahun sebagai pejabat ya. Artinya sekarang saya pensiun dari 2019 itu sampai sekarang. Tapi yang saya lihat dalam politik ini, publik itu mudah mengolok-olok kita gitu. Mengolok-olok pejabat. Mengolok-olok orang yang merasa oh dia populer, dia bisa terpilih. Pejabat publik lah ya. Saya bilang jangan gampang terolok-olok. Bikin aturan, bikin tahapan, bikin kalkulasi yang baik begitu. Nah, sehingga waktu terjadi insiden, ya kan, tiba-tiba Nasdem partai selama ini bersama pemerintah ngambil quote-unquote tokoh oposisi, saya itu kan bereaksi keras. Orang nggak paham kenapa saya bereaksi. Karena menurut saya ada yang tidak, ya mohon maaf ya, kalau disebut pernikahan itu kan suci. Ada yang tidak suci dalam pernikahan ini gitu loh. Memaksa gitu loh. Nah sekarang kan ambigu. Ya kan, kalau Nasdem terus mengklaim bahwa tokoh kanan ini adalah milik dia, sementara grassroots kanan bilang dia selama ini bukan sama kita gitu loh. Nah, ambiguitas itulah yang menciptakan kebingungan pemilih. Kebingungan pemilih. Apa karena akhirnya ya dengan segala maaf itu yang terjadi, padahal harusnya kalau pintu masuknya Anies Baswedan itu benar, tepat gitu ya. Artinya kalau lu mau kanan beneran begitu ya, kalau mau tengah beneran, kalau mau kiri beneran, mungkin dapatnya agak gede. Nah, menurut Bang Fahri ini sekarang dia ambigu, kesulitan menurut saya, kesulitan. Ada apa dengan tiga partai pendukungnya nih? Mereka saling mereka juga nggak firm gitu. Mereka kan memang bukan jodoh sebenarnya kan? Bukan gitu. jodoh. Ya, cuman karena jodoh. Market aja. Kembali ke masalah market itu. Iya itu dia. Gara-gara ada kawin paksa begitu ya kira-kira. Akhirnya juga masanya bingung. Gitu loh. Pertanyaannya misalnya, siapa yang menikmati kotel efek? Itu dia. Apa betul ada kerelaan, ya kan? Misalnya Demokrat. Kalau dia tidak mencalonkan seseorang dari partai itu, lalu kotel efeknya diambil oleh partai lain, apa ikhlas? Gitu. Iya. Pasti tidak ikhlas. Apa ikhlas misalnya salah satu partai mengatakan, oke, Anies adalah milik partai kamu, wakilnya kami yang pilih, tapi dengan itu saya membayar partai yang tidak mencalonkan wakil, misalnya kayak begitu. Apa ikhlas dia membayar, ya kan, ngongkosin partai yang tidak naruh wakil? Sementara itu kan berarti logistik musuh lebih besar daripada saya. Betul. Karena mereka tidak berada dalam satu basket. Mereka itu merebut pasar yang bermacam-macam gitu loh. Nah, berarti ini Bohir juga masih lihat juga nih. Berat menurut saya sih. Menurut saya itu Bohir itu terakhir. Bohir kecil-kecilan aja juga males kayaknya. Nah, itu kita dia udah lama dalam politik ya. Artinya ya seperempat abad gue dalam politik. Jadi ngertilah kelakuan partai, kelakuan pasar politik dan sebagainya ya. Menurut saya ada kekeliruan di situ. Tapi kalau orang nggak mau terima kritik ini ya terserah, nggak apa-apa. Apa ini karena disebabkan juga karena si Partai Nasdem ini lihat rezim survei tadi itu? Wow, ini ada 3 teratas nih.
gue ambil aja deh nih. Padahal ideologinya si Nasdem ini kan sebetulnya di tengah kan Iya. awalnya. Nah ini si Anies ini diasosiasikannya kan kanan. Iya. Ya tapi nggak apa-apa deh, ini gue ambil Mungkin dulu. mungkin kita perlu siapkan perdebatan antara saya dengan ahli strateginya Nasdem. Siapa bang? Ya siapalah gitu ya untuk membedah strategi Anda itu benar atau tidak. Gitu. Nah Karena- nih di belak-belakan nih Iya. nanti nih Siap kita ya. kita siapin Kita ya. undang. Kita siapin. Karena kita menurut undang. saya ini strateginya salah gitu loh. Oh. Strateginya salah, jadi lagi bersama pemerintah gitu kan ya, tiba-tiba Keluar. mengusung Oh. mungkin gini, baik Anies Baswedan maupun Nasdem berpikir, gue nggak terlalu kanan atau nggak terlalu oposisi seperti yang mereka maksud dong. Sehingga waktu Nasdem pengen ngambil Anies, enggak kok, dia bukan oposisi kok, dia kan juga bekas menterinya Pak Jokowi. Iya. Misalnya dia bilang begitu ya. Tapi kan masanya berkata lain. Iya. Masa yang sedang mencari hero ini kan dia bilang lain, enggak. Ini kanan antitesis, Iya. meledak tak antitesis. Iya. Begitu meledak antitesis, posisi Nasdem yang berada di dalam pemerintahan bingung. Iya. Gue kok ada di dalam padahal gue antitesis. Nah, itu tadi Nah strategi yang salah tuh. di posisi sekarang ini sebetulnya Ya itu. harusnya dia keluar aja dong. Nah, kalau kan menurut udah kayak nah itu yang saya Udah bilang. kayak gimana sih lo? Gimana keluar? Kita Ada. temenan berempat dia nggak diajak kan? Kalau berani itu harus ada penegasan. Oh dianya. Ya kan gini, Anda mau ke sana, ya kan? Orang lain mau ke sana. Waktu orang mau ke sana, Anda mau ke sana itu, Anda harus bilang, saya mau ke sana, nggak ke sono lagi. Iya. Ini enggak. Anda bilang Anda mau ke sana, tapi lah Anda ke sono Iya. gitu. Ini berarti nih bang, menurut pandangannya Bang Fahri, Anies dapat tiket nggak nih nanti nih akhirnya? Kalau udah kondisinya kayak gini nih. Antara tiket dengan elektabilitas saya kira dua hal yang berbeda ya. Ya, mungkin tiket jauh lebih sederhana karena itu kan hanya duduk 2 antara 3 orang di pimpinan parpol, kesepakatan bisa dibuat di belakang layar seperti orang menandatangani hutang dan sebagainya itu biasa dilakukan di belakang layar kan. Iya, iya. Tapi publik kan tidak mudah. Betul. Publik ya. Rakyat kan punya cara melihat persoalan gitu. Menurut saya di situ ada masalah. Berarti masih ribet nih tiket buat balapan lagi. Masih Boarding agak- pass-nya, Masih boarding agak pass-nya. ribet di sini. Turun ke bawah lebih ribet lagi. Saya dengar juga Mas Sandiaga Uno itu lagi mendekati PKS. PKS. Saya nggak tahu apa yang terjadi kira-kira itu. Ya ini isu lain ya soal itu yang saya kritik teman-teman kita yang pengusaha yang saya tuh mau cerita tadi malam tuh kan kita dikasih jadwal sama KPU 2 kali 24 jam untuk memenuhi calon. Anda bayangkan ya, sampai pagi kita masih kontakan dengan teman-teman di Papua yang belum tidur. Itu fotomu salah ukurannya, itu resolusinya keliru. Iya, iya. Tolong diupload ulang. Iya. Itu teman-teman yang di sana itu salah paham, itu bukan KTP tapi kartu keluarga dan seterusnya. Anda bayangkan itu kita lakukan itu tengah malam itu. Iya. Terus tiba-tiba kawan-kawan kita ini nggak pernah terlibat dengan politik, ya kan, baik gagasan maupun institusinya. Terus merasa dia lihat wah ini banyak orang butuh duit nih, ya kan, partai politik butuh duit, Iya. capres butuh duit, Betul. lalu dia berpikir saya ini aja lah, bidding aja, Ya. masuk ke sini, saya mau jadi wakilnya ini, gagal masuk ke sini, saya mau jadi wakilnya ini. Menurut saya itu nggak sehat dalam prosedur berdemokrasi. Itulah yang saya ingin katakan ke teman-teman ini, mumpung kalian sudah masuk politik, setialah dengan partai politik, pilih partai, masuk partai, bikin partai. Bangun pemikiran di situ, alami ideologisasi untuk mematangkan cara berpikir Anda sebagai politisi. Sebab jalur bagi kekuasaan negara dalam demokrasi ya politisi dan partai politik. Iya. Kita nggak bisa ngambil orang di tengah jalan, apalagi tren jeleknya udah muncul, ya kan? Pengusaha yang jadi penguasa yang disebut oleh Bang Rizal Ramli kan, peng gitu kan. Karena mereka semua kan Pengusaha. bisa bungkus partai. Itu dia kan, itu jeleknya gitu loh. Kita nggak boleh biarkan ini terus. Iya, iya. Harusnya ini kita matangkan prosedur demokrasi yang kuat. Nah, Sandi akhirnya bingung. Gitu. Itu Iya, yang terjadi sama dia sekarang kan. Gitu. Kalau menurut saya pilihannya buat dia
kembalilah jadi pengusaha, jadilah kaya sekaya-kayanya, ya kan? Kemudian uangnya itu dipakai untuk volunteer, ya kan? Menjadi seorang apa istilahnya itu yang punya akses untuk membantu rakyat secara langsung, ya. Di seluruh Indonesia ada banyak orang yang perlu ditolong. Udah itu jalan dia. Zigzag dia dalam politik ini menurut saya nanti merugikan dia lah gitu. Wah, kalau lihat PKS seperti itu kayaknya Gelora bisa ngalahin PKS nih. Nomor berapa, Bang? Gelora? Nomor 7. Oh, nomor 7. Lucky Nomor number 7. 7, nomor 7. Nomor 7, Bang Fahri. Oh, bener ini. Iya kan gini ya? Gini. Nah, jangan lupa. Lucky number Bukan gini tapi gini. Nah, Bang, bedanya sih apa sih, Bang? PKS sama Gelora. Biar kayak misalnya orang baru kayak gue. Gue ke Gelora aja daripada ke partai lama. Gitu Boleh loh. promosi ini boleh. Boleh, Gini, bebas ini. PKS itu kan berasal dari apa namanya? Bisa dibilang gerakan perlawanan kepada rezim otoriter. Yang kemudian karena rezimnya itu otoriter, disusunlah dia sebagai kekuatan underground. Sebenarnya gitu, melalui kegiatan pendidikan itu. Nah, begitu kami generasi ketiga lah atau kedua gitu, ketiga mungkin ya, tumbuh dalam partai, kita lihat, oh nggak bisa lagi, mentalitas ini harus diseberangkan. Anda harus naik ke permukaan dan truly menjadi orang yang negarawan, nasionalis, dan di depan publik itu tidak ada ambiguitas. Oh, iya. Nah, PKS itu tidak bisa menghilangkan ambiguitasnya itu. Bukan cuma telat tapi emang nggak bisa. Nggak bisa, karena Oh. itu agenda undergroundnya itu nggak hilang-hilang. Gitu. Oh. Artinya mentalitasnya paling tidak lah gitu. Emang benar itu PKS disebut sebagai partai kemana saja sok, itu benar nggak? Kemana saja ayo gitu. Ya sebenarnya itu tadi Yang karena penting waktunya pas katanya. kan sebenarnya gini. Waktu. Kan gini, problemnya Oh, di iya, PKS ini kan gini, karena dia nggak bisa menyeberangkan diri dalam logika demokrasi dan apa namanya publik secara umum begitu ya. Akhirnya pada tataran mental, ya kan pemikiran itu nggak berani dia lompat, Oh. gitu, mengadvokasi negara, Iya. Pancasila, konstitusi dan yang terbuka lah kira-kira begitu ya. Sampai kita terlibat di dalam dialektika yang kuat tentang publik ya. Nah itu nggak tuntas karena itulah kemudian institusinya juga tidak terbuka gitu. PKS. Ya, Oke. kan itu yang kita tantang kan memang kenapa nggak buka aja sih gitu. Nah sementara kalau Gelora, Nah kalau apa kita yang terbuka. paling beda apa? Ya itu tadi udah nggak ada sistem tertutupnya udah nggak ada. Oke, terbuka ya. Kita buka betul-betul. semuanya. Ini sebetulnya Gelora ini di tengah ya? Lebih Ya di tengah. kita pengen mengatakan bahwa kita itu tengah kanan lah kira-kira Oh, gitu. tengah Karena kita kan nggak bukan mungkin di kanan ke kiri. banget gitu kan? Enggak. Oke. Ya kalau kita lihat partai-partai modern di dunia sekarang ini kan seperti partai yang menang lagi di Turki itu, partai AKP gitu. Itu prinsipnya itu kan, ya. Mereka terbuka dan kemudian semua hal itu kita advokasi juga secara terbuka. Tidak ada agenda tersembunyi dan tidak ada sistem tertutup. Iya, iya. Ya, inklusif lah. Ya, Lebih kita ke inklusif, tidak eksklusif. Nah, gua itu sama Mas Jo itu juga bingung gini loh, Bang Fahri. Kayak misalnya Hanura, PSI, itu kan partai non parlemen, Ya. tapi kan akhirnya dia juga deklarasi juga tuh dia. Deklarasi buat kedukungan kemana Ya, nih? koktel efek juga ya kan. Nah ini Gelora nih kok Iya. diem-diem Nggak aja. tertarik dengan koktel efek. Kita gini, kita kan ada kritik dengan sistem sekarang ya, dan sudah saya katakan secara terbuka. Threshold 20% itu tidak menyehatkan kita lah. Sebenarnya bukan soal thresholdnya, tapi soal adanya konsep primary di dalam pemilihan rakyat. Jadi nomination by the people, election by the people. Masalahnya kan sekarang ini dengan threshold 20% itu nomination by the elite. Iya. Kan misalnya tiketnya Anies Baswedan hanya ditentukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Iya. Partai Demokrat, dan PKS. Itu namanya nomination by the elite. Iya. Gitu. Dan yang lain-lainnya, partai begitu juga. Kumpulan segelintir orang mengeluarkan nama. Dalam demokrasi itu nomination by the people. Apa maksudnya nomination by the people? Biar rakyat dulu yang pilih. Makanya ada putaran pertama. Konsep putaran pertama itu yang kita mau hargai di dalam pemilu kita. Gitu Nah loh. berarti di putaran pertama nanti nih, misalnya nih pertanyaan nakal aja nih. Iya.
ada Pak Prabowo yang berhadapan dengan si Anies dan Ganjar. Gelora nih kemana nih? Ya kita lihat nantilah kalau sistemnya begini. Kalau sistemnya sudah seperti ini, ya pasti kita harus ada pilihan kan. Lah iyalah. Ya nantilah kita lihat gitu. Oh, Kira-kira kata Pak Jokowi gitu, Belanda masih jauh gitu. kan kata Pak Jokowi jangan gerasa gerusu. Gerasa Jangan gerusu. gerasa Susu. Oh, Ya ini. kita ikut Pak Jokowi jangan gerasa gerusu. Nah, ini yang lama kita nggak dengar ya, Bang Fahri ikut Pak Jokowi. Makanya gue ada pertanyaan nakal lagi, Bro. Kalau misalnya nih Ya, di ronde kedua Oh. tiba-tiba Ganjar nggak masuk, tapi cuma ada Pak Prabowo sama Anies. Gelora kemana nih? Gitu loh. Maksudnya itu Iya, yang gue iya. pengen tanyain. Ya Pak Prabowo lah. Kalau bisa Oh, kita apa? pilih yang menang. Oh. Gitu. Tapi kan nggak mungkin Pak Ganjar nggak masuk. Nah, Iya nggak mungkin karena kan dari gitu aja kan kita tahu ya nggak. Iyalah. Pasti nanti kan Ganjar masuk sama si Iya. Prabowo gitu loh. Kan Anies belum tahu tiketnya Iya. gimana. ini Gelora ini bedanya apa sih? Misalnya kalau PAN kan lebih cari-cari caleg-caleg artis kan. Kalau Pak Prabowo cari-cari caleg-caleg veteran ya kan. Maksudnya yang pernah mentok-mentok ditarik lagi ke Gerindra. Nah, kalau Sebenarnya- Gelora ini apa? Sebenarnya gini Mas, Ya. kita percaya bahwa lama-lama partai politik itu memang harus disederhanakan. Karena ada banyak juga partai politik itu yang lahir tidak karena gagasan. Iya. Ada yang lahir karena adanya tokoh besar di situ, Iya. ada yang lahir karena satu proses dalam sejarah, Iya. ya kan? Tiba-tiba ada momentum yang membuat mereka lahir. Ya seperti misalnya kalau dilihat kayak Partai Umat itu kan lahir kan karena adanya proses kan, lalu diakumulasi lah proses ini ada apa kemarahan dan sebagainya itu jadilah begitu. Nah, kalau kami terus terang pingin dari awal itu, dari awal dari awal 2000-an itu kami membuat analisis lah tentang situasi. Akan ada krisis kita bilang. Krisis pada 3 level, krisis global, krisis nasional, dan krisis pada kelembagaan-kelembagaan. Dan kita diskusikan itu dan ditulis bukunya dalam setiap tahap. Jadi Mas Anies nulis, saya nulis, Anies Mata ya. Nulis Bukan Anies Baswedan ya? Iya, bukan. Kita nulis buku itu. Oh, iya. Pak Anies nulis buku tentang menikmati demokrasi, ada gelombang ketiga, sejarah Indonesia, arah baru dan sebagainya. Saya menulis buku tentang negara, pasar dan rakyat. Dan termasuk isu-isu sensitif tentang pemberantasan korupsi, penguatan parlemen dan sebagainya. Nah, kita udah tulis itu, ketemu momentum gitu. Kita waktu itu mau ngajak partai lama kita untuk agenda ini kita kerjakan. Maksudnya partai lama itu PKS. Iya. Cuman Ya, akhirnya kita kena pecat. Alasannya nggak ada, tapi kemungkinan karena gagasannya beda. Ya udah, karena perbedaan gagasan ya sudah kita dirikan sebuah partai yang punya gagasan baru. Oh, lah. dulu di PKS itu nggak boleh ada yang pinter ya? Atau gimana? Kenapa maksudnya? Gua nggak makanya, tahu, Bang. makanya. Ya. Makanya itu dipecat gitu. atau gimana? Nah, itu tadi karena Bukan ya kalau- dipecat, Bro. Udah ceritanya dipecat. Tapi nggak bisa-bisa juga mencat-mencat. Iya. Iya. Katanya nggak bisa. Ya, Nggak itu bisa. tadi kan orang pintar dipecat jadi Iya. gitu. kita pakai pengadilan. Udah lunas, Nah. 30M udah lunas. Apa masih ada tagihan? Masih ada kesempatan. Mantap. Tenang aja. Itu hak fakir miskin dan anak Oke. yatim. Oh, iya. Ini kalau di jalanan nanti head to head itu gimana gitu? Misalnya di sebuah daerah ada Gelora lawan PKS itu fine-fine aja. Saya kira enggak begitu ya, karena kami juga kan mengambil payung yang lebih besar ya. Oh. Tidak payung kecil gitu, payung yang agak besar dan karena itu kita udah tahu lah caranya bermain di politik ini kan. Oh, iya. Kira-kira orang menang itu kan karena 3. Satu karena idenya kuat gitu. Iya. Dan kita ini baru mau keluar iklan nih, memang berat juga karena partainya nggak punya bohir. Oh, Ya kan? masa sih nggak ada poin? Jadi- Pengamat bohir aja lagi cari Ah, bohir. kita pengamat bohir bukan Bukan bohir. bukan punya bohir gitu. Waduh. Jadi kita susah kan. Ya udah kita lagi bikin pelan-pelan iklannya lagi dikerjain oleh Bang Deddy Mizwar, lagi kita minta tolong. Kemudian habis itu baru kita bangun basis jaringan. Atau mungkin, Bang, dalam waktu dekat ini harus deklarasi ke salah satu paslon kali. Ya. Jadi biar bisa ini. Udah ada yang nyiapin nggak? Siapa tahu ini kan pasti ya. Ini proposal ya partai. Paslon ini ada proposal. Hello. Lu masanya gede loh. Bercanda. Bercanda ya, tapi kalau Tapi kalau bener nggak apa-apa. Itu yang ketiga sebenarnya.
Yang kedua itu penguatan jaringan. Kita bersyukur partai ini relatif daya minat orang kepada partai ini luar biasa, tinggi sekali. Ya, dari timur, ya barat dan seterusnya itu. Kan kita pernah bikin partai dulu. Kita tahu betapa sulitnya ngejualan partai. Sekarang itu alhamdulillah semangat gitu di seluruhnya dan tidak kenal ini juga sara juga. Itu luar biasa Nah, baru nanti kemenangan itu ditentukan juga oleh adanya figur. Gitu loh. Di tahap awal kami memperkenalkan figur sendiri. Artinya kalau sebenarnya nggak ada threshold, ya yang kita mau jadikan calon presiden itu adalah kader partai sendiri, ketua umum, wakil ketua umum dan seterusnya gitu sebetulnya loh. kan itu idealnya. Harusnya kan. Nah, Iya. tapi nanti, nah ini tadi buat calon-calon presiden yang di luar sana silakan dengar. Tapi nanti tentu pada akhirnya kita harus fight bersama seorang calon presiden. Apalagi faktanya selain kontestasi capres nggak dianggap sama rakyat. Iya. Sekarang ini kalau kita datang menawarkan caleg, rakyat nanya, kamu dukung presiden siapa? Itu kan fenomena. Iya, gitu. Jadi kalau kita nggak ada capres, berat juga gitu loh. Tapi itu nanti kita akan putuskan. Nah, Bang, coba Bang Fahri bayangin, kita nyetel TV aja, bahasnya copras-capres. Iya. Kita lihat medsos aja copras-capres, Iya, iya kan? betul. Nah, makanya itu. Gerasa gerusu. Tapi emang yang media darling kan itu, Bang. Iya. Kan? Makanya itu gue penasaran sebetulnya, arahnya si Bang Fahri itu kemana? Kalau masih mungkin para partai, pimpinan partainya diadu dulu, baru calegnya diadu, baru kita menuju capres, mungkin lebih ideal karena kita masih punya waktu kira-kira 8 atau 6 bulan ini gitu. Tapi kalau enggak ya udah debat aja, capres ini suruh keliling Indonesia, sekali di Papua, sekali di Aceh, sekali di Kalimantan, sekali di Sulawesi, keliling aja di kampus-kampus di seluruhnya. Mulailah debat tentang tema-tema. Di Papua kita bicara tentang masa depan integrasi Papua dan mineral dan keamanan teritorial gitu. Di Sulawesi kita bicara tentang macam-macam lah isu tentang Mungkin kelautan. Mungkin nggak menurut Bang Fahri kayak begini? Harusnya KPU lebih aktif, jangan kayak sekarang. KPU-nya Tapi kan itu di luar jadwal mereka dong berarti kan? nggak bisa dibikin aturannya, jadwalnya, nggak ada masalah itu. Kan aturannya itu ada yang teknis yang dibuat oleh KPU, nggak ada masalah. Bang, gue mau nanya deh. Pada awal-awal itu kayak 2 bulan yang lalu deh, kayaknya lo ngomong keras banget. Kayaknya gebukin Anies banget gitu. Enggak gebukin. Itu maksudnya apa? Anies kawan saya. Itu kayak dikulitin banget loh itu Bang, viral di mana-mana itu Bang. Gini, kalau lu sayang sama orang, terutama orang yang tumbuh bareng sama lu, kita harus terus terang. Gitu loh. Saya mau terus terang kepada orang yang saya kenal. Yang kalau memimpin, keadaan bisa lebih baik. Kenapa nggak WA-WAan, tapi lu di... Sudah WA-WAan juga. Tapi nggak dibalas sama dia? Dan saya kritik itu, saya ngomong juga di depan dia. Cuman kan begini, ini kan bukan masalah dia sendiri, karena banyak orang lain kan. Iya. Gitu. Ya, resiko ditanggung masing-masing. Tapi kan karena dia sudah mengumumkan diri di ruang publik, tentu sebagai pejabat publik juga, atau bukan pejabat publik ya, sebagai orang yang berpolitik di ruang publik juga, saya juga perlu ngomong tentang itu. Terutama kekhawatiran saya, karena ada pemanasan dini terhadap elemen-elemen yang sebetulnya nggak perlu terlalu dipanas-panasin terlebih dahulu. Karena kita ingin selalu membuat politik kita ini adem, nyaman, kita bersatu, dan kontestasinya gagasan, menarik sebenarnya. Tapi dari awal kan begitu kan, politik yang harus riang gembira, tapi kenyataannya kayak waktu itu kan, Ya, itu polarisasinya malah dikapitalisasi. Itu dia Nah, sebenarnya. 2024 ini menurut Saya Bang Fahri, saya gimana? berharap begini, kalau sudah ada 3 calon, baguslah 3 calon ini, supaya jangan terlalu kontestasinya itu tajam gitu. Kalau kemarin kita mengusulkan banyak calon sebenarnya lebih baik, tapi katakanlah 3, ya udah biar aja 3 ini, ya kan, supaya saling koreksi 3 penjuru gitu. Iya. Karena kalau 2 nanti terlalu tajam. Nah, cuman tolong segera dikontestasikan gagasannya, jangan sentimennya gitu loh, supaya jangan ada ketegangan kayak dulu lagi gitu. Saya kira itu. Tapi kan dari 3 paslon itu kan juga berakhirnya 2 juga. Kenapa nggak langsung aja kata orang kan 2 aja ya kan? Malah bisa irit. Bohir juga ngeluarin duit. Ya juga, kalau irit. dia jago kan bisa menang sekali putaran juga. Iya. Di Turki itu 5 calon, ya Erdogan hampir menang 1 putaran.
Tapi kan sekarang kan kenyataannya kan ketat semua kan. Iya, itu kemungkinan dua kali lah gitu. Kalau zamannya waktu Pak Jokowi kan ada orang yang bilang Pak Jokowi dipasangin sama sendal jepit aja menang nih. Tapi kalau ini kan nggak bisa. Iya. Karena Ya, calon menurut lo dua. gimana? Karena calon dua. Sekarang kan calonnya 3. Ya kalau bisa 4 juga nggak apa-apa, bagus. 4 sih. 4 sih Ya menarik kan? sih. Koalisi, Ya, koalisi yang dipimpin Golkar, koalisi yang dipimpin Nasdem, koalisi yang dipimpin Gerindra, dan koalisi dipimpin PDIP. Cukup itu pas suaranya. Kemana? Gelora kemana? Dari yang 4 tadi tuh. Ya. Ini kan kita lagi berandai-andai. Kan suruh mereka ngajukan proposal dulu. Ini kayak- harus sudah closing Kayak statement auction nih. ini. Iya. Ini sudah harus closing statement katanya. Nah, ini Bang, dengan situasi politik seperti ini, gambaran tahun depan itu seperti apa? Kita akan kembali seperti tahun 2019 yang agak goncang atau bagaimana? Atau optimis kita akan baik-baik saja tahun 2024 ini? Daya tahan rakyat kita dan bangsa kita ini sepanjang sejarah itu sangat kuat. Oh, Tidak bisa dirusak oleh 1-2 orang. Kita selalu, negara kita atau bangsa kita ini selalu punya cara untuk survive dan kuat gitu. Tugas pemimpin itu sebaiknya memfasilitasi penguatan ya supaya kita ini jangan tambah lemah gitu. Iya. Saya kira 2024 tetap akan menjadi periode yang baik, yang positif gitu ya. Saya tidak peduli gitu. Apalagi kalau kita bisa membuat legislatifnya juga independen. Makanya nih saya umumkan juga, saya mau maju lagi. Nah, untuk- dapilnya mana untuk tuh? Senayan. Silakan. Dapil Di Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa gitu. Iya. Jangan Supaya kita balik ke Senayan biar kita marah-marah lagi di Senayan. Nggak seru, nggak ada Iya. Bang Fahri. Nggak seru Nih, soalnya. Buat teman-teman di NTB, nih, hafalkan wajah beliau akan kembali ke Senayan ya. Pilih, Lupa pilih, partainya. pilih. Apa tadi? Partainya nomor 7. Nomor 7, Gelora, oke? Oke. Thank you, Bang Thank you. Fahri. Ciao. Luar biasa. Thank you. Bro, ini toko lagi viral, men. Wih, cakep juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Yuk.